Shalom, selamat datang di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Kamis 21 Mei 2020, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Mazmur 68 ayat 18. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Mengapakah kamu berdiam diri melihat ke langit? Beritakanlah, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Dia yang menghapus dosa dunia menyiapkan tempat bagi semua yang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, apalah makna kehidupan kami jika penebusan-Mu tidak terjadi? Tapi syukur bagimu yang telah melakukannya tanpa memandang pelanggaran kami. Dan sekarang dalam ibadah perayaan kenaikan-Mu ke surga, kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau telah pergi menyiapkan tempat bagi kami dan akan datang segera menyatakan pemerintahan kerajaan-Mu yang berdaulat dan kekal selamanya. Syukur Tuhan, penuhkanlah hati dan jiwa kami dengan sukacita surga melimpah dan Roh-Mu yang memberikan kami keberanian untuk memberitakannya. Berkati seluruh umat-Mu yang beribadah pada saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Shalom bagi saudara-saudara terkasih. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus.
Ku yakin Kau
Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi hari ini. Kita ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang saya ambil perikop tertulis di kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Biarlah ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya, kudus selamanya. Biarlah hari ini dengan seluruh jemaat-Mu, hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu yang saya ambil pribadi ya Bapa dengan perikop Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Berilah kami hikmat pengertian, pengetahuan, pewahyuan untuk lebih memahami-Mu, lebih mengerti akan kenaikan dan kegunaannya bagi kami, khususnya bagi jemaat-Mu yang di rumah masing-masing mendengarkan sebentar penyampaian firman ini. Tuhan urapi, Tuhan berkenan, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan baca dengan cepat dan singkat. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, yaitu Yesus, naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih. Berpakaian putih ada dua orang malaikat yang kita bisa baca di Yohanes 20 dekat mereka. Dan ayat 11, dan berkata kepada mereka, yaitu rasul-rasul, murid-murid yang mengikuti Yesus, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara Bapak Ibu, secara fisik murid-murid dan rasul-rasul dan dengan dua orang malaikat melihat Yesus terangkat ke surga. Dua orang malaikat bahkan menjanjikan di ayat 11 bahwa Yesus yang naik ke surga dengan cara yang sama akan kembali ke bumi, akan kembali ke dunia ini dengan cara yang sama. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, ada janji Tuhan bagi kita bahwa kedatangan dia kembali akan sama dengan kenaikan dia ke surga. Firman Tuhan berkata di Matius 16 dan kitab Matius pasal 24 dengan pasal 16. Kedatangan Yesus di dalam kemuliaan Bapa akan diiring malaikat-malaikatnya. Mungkin waktu naik surga dua orang malaikat beserta rasul-rasul, tetapi kedatangannya dalam kemuliaan Bapa akan diiring malaikat-malaikatnya, berarti banyak jumlahnya. Artinya dalam kemuliaan Bapa ada banyak jumlahnya kedatangan Yesus kedua kali. Bahkan dikatakan di kitab Matius pasal 24 bahwa kedatangan Yesus Kristus ke bumi ini akan seperti sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Saudara Bapak Ibu, Yesus beritahu kita alangkah bergunanya dia pergi ke surga. Untuk apa kegunaannya bagi kita? Pertama, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan, menyambut atau menyongsong atau mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus datang kedua kali di bumi ini. Bukan dengan hanya berpangku tangan, bukan hanya dengan abaikan, tetapi dengan berjaga-jaga. Dikatakan kitab Wahyu pasal 16 dengan berjaga-jaga dan merenungkan firman-Nya, berdoa dan bahkan melakukan firman-Nya atau melakukan kehendak-Nya. Jadi mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di bumi ini dengan berjaga-jaga, dengan berdoa, dengan merenungkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri.
mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita perlu sebagaimana Yesus perintahkan kepada kita di Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7 yang akan saya baca sebentar. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, bagi kita semua, jika Yesus pergi. Sebab jikalau Yesus tidak pergi, penghibur yaitu Roh Kudus, itu tidak akan datang kepada kita. Tetapi jikalau Tuhan Yesus pergi, Yesus akan mengutus Roh Kudus atau Roh Penolong kepada kita semua. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu di dalam perjalanan kehidupan kita, banyak penderitaan, banyak mungkin ketidakadilan, penganiayaan, kesusahan. Tuhan tahu kita perlu satu penolong yang menyanggupkan, membantu, menolong, menuntun kita. Maka alangkah bergunanya Yesus ke surga supaya Dia dapat mengutus Roh Kudus kepada kita yang tadi sudah kita baca di Yohanes 16 ayat 7. Tuhan tahu seluruh kelemahan kita, maka Dia memberi satu roh penolong yaitu Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk memberkati kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tahu juga di bumi, di dunia ini semua tidak kekal, tidak abadi. Bahkan kita tahu rumah bisa tidak kekal, bisa hilang, mungkin tersita oleh bank karena utang, mungkin karena gempa bumi, bencana yang lain, mungkin gunung meletus ataupun hal-hal yang tidak kita duga. Tetapi Tuhan pergi ke surga berguna bagi kita semua karena Dia menyediakan tempat tinggal bagi kita. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, Tuhan sendirilah yang menyediakan tempat tinggal itu bagi kita. Dia tahu seluruh tempat tinggal yang di bumi ini karat dan ngengat bisa merusakkannya. Tetapi tempat tinggal yang Dia sediakan di surga, karat dan ngengat tidak bisa merusakkannya. Mari kita baca sejenak Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, kata Yesus. Kenapa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal yang tidak perlu sertifikat, tidak perlu diagungkan ke bank, tidak perlu kita berusaha merebut atau mencicil atau membelinya. Tetapi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau di dunia kita masih memikirkan bagaimana mencicil, membeli rumah, ataupun bahkan untuk hal-hal yang untuk mengisi rumah itu kita perlu juga penderitaan untuk setiap bulan, bagaimana mengisi dengan perabot yang bagus, dengan segala hal-hal fasilitas. Tetapi di surga dikatakan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kita lihat lagi sebentar Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Bahkan Tuhan katakan Dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia tahu hal itu karena maka Dia katakan Dia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat yang Dia sediakan supaya di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada. Bahkan di tempat yang Dia sediakan dikatakan di Wahyu 21, tidak ada ratapan lagi, tidak ada perkabungan, bahkan Dia hapuskan air mata. Dia katakan tidak ada lagi duka cita. Oh, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Biarlah apa yang Tuhan janjikan, mari kita yakini dan percaya. Dan mungkin kita terlalu cemas, khawatir. Mungkin kita juga terlalu ketakutan. Hal ini, hal itu yang mungkin belum datang. Dan di dalam setiap hari kita sering mengalami kekhawatiran yang kita tidak tahu kapan, jam, dan di mana saja. Tetapi Yesus katakan, Dia berkuasa. Dia berkuasa atas segala hal. Kita bisa baca di Yohanes 14 ayat 30. Yohanes 14 ayat 30 dengan Yohanes 16 ayat 33. Di sana tercatat
bahwa di Yohanes 16 ayat 33 alinea terakhir, Yesus telah mengalahkan dunia. Bahkan di Yohanes 14 ayat 30, penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diri Yesus. Ini adalah satu jaminan, ini adalah satu pegangan bagi kita semua, saudara Bapak Ibu, untuk tidak perlu khawatir lagi, untuk tidak perlu cemas lagi, untuk tidak perlu mengalami ketakutan yang mungkin sampai membuat engkau depresi. Mari yakini bahwa kebenaran firman Tuhan yang sudah Dia berikan bagi kita, yang sudah Dia sendiri nyatakan kepada kita bahwa penguasa dunia tidak berkuasa atas dirinya. Artinya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh dunia, bahkan seluruh semesta alam, karena Dia sudah mengalahkan dunia ini. Saudara Bapak Ibu, camkanlah hal ini supaya engkau tidak mengalami lagi yang namanya khawatir, cemas, depresi, mungkin tidak bisa tidur ataupun mungkin engkau tidak bisa makan ataupun minum. Mari hari ini serahkan pada Yesus yang Yesus katakan di Matius 11:28 sampai 30. Serahkan letih lesumu, beban beratmu kepada Dia. Dia akan memberi kelegaan besar kepadamu. Bahkan ambil langkah dengan segala kerendahan hati. Belajar daripada Dia. Dia katakan, belajarlah daripadaku. Aku ini rendah hati dan lemah lembut. Yesus rendah hati dan lemah lembut. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara Bapak Ibu, jangan terjebak dalam hal-hal yang mungkin tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang mungkin kau lihat dunia, yang kau merasakan beban itu berat. Dan engkau merasakan beban itu tidak ringan. Atau yang kau pikul sangat berat, tidak ringan. Lepaskan, serahkan pada Yesus. Yesus katakan di Matius 11 ayat 30, beban dan yang Dia berikan sangat enak dan ringan. Saudara Bapak Ibu, bangkitlah. Mari dekatlah kepada firman Tuhan supaya engkau tidak semakin terperosok ataupun terjebak dalam hal-hal yang mendepresikan engkau, mengkhawatirkan engkau, dan membuat engkau semakin cemas ataupun sangat ketakutan. Bangkitlah, serahkan pada Yesus seluruh kelemahanmu, serahkanlah seluruh beban beratmu, letih lesumu, serahkan seluruh kecemasan, kekhawatiranmu pada Yesus. Dia sungguh mau menerimanya, sebab Dia mau mati bagimu. Dia sungguh mau menanggung seluruh kekhawatiranmu. Asal engkau mau percaya, menerima dan serahkan pada Dia penuh di dalam nama Yesus. Dan alangkah bergunanya Yesus naik ke surga. Kita sudah punya satu perantara, satu imam besar bagi kita di surga. Kita bisa baca di Ibrani 7 ayat 25-26. Dikatakan karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Yesus hidup senantiasa untuk menjadi perantara yang bisa Dia sampaikan kepada Bapa seluruh keluhan mungkin, seluruh penderitaan, seluruh langkah-langkah kita. Yesus sanggup. Yesus sanggup menolong, Yesus sanggup menyelesaikan bagi kita. Mungkin kita hadapi pergumulan begitu besar, masalah yang kita pikirkan bahkan kita buntu, tidak tahu jalan keluar. Tetapi Yesus sanggup menyelesaikan masalah itu. Dikatakan di firman Tuhan di Mazmur 138 di ayat terakhir, Yesus sanggup menyelesaikan bagi kita. Yesus sanggup menyelesaikan persoalan pergumulan yang kita hadapi sekarang ini juga, bahkan selamanya. Mungkin ke depan, Yesus sanggup. Mari saudara Bapak Ibu terkasih, sebab Dia adalah imam besar. Dia imam besar yang tidak ada salah. Imam besar yang tidak ada celah, imam besar yang tidak ada noda, imam besar yang saleh, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan orang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Inilah menjadi pegangan jaminan bagi kita bahwa Yesus telah naik ke surga, sangat-sangat berguna bagi kita. Kita punya pengantara, kita punya pembela, kita punya imam besar, kita punya juru selamat, kita punya penolong yang namanya Yesus, yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur. Bahkan Dia penjaga kita, Dialah penjaga Israel selama-lamanya. Saudara Bapak Ibu, sejenak saya ajak, ada satu ayat kita baca di Yohanes 19
ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "It's finished," sudah selesai. Artinya, Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan misi Bapa, yaitu misi Allah kepada dia. Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan atau menggenapi pekerjaan misi Allah yang sudah dipercayakan kepada dia. Tetapi pekerjaan ini harus ditindaklanjuti, diteruskan kepada kita yang masih tinggal saat ini di bumi, di dunia ini. Kita buka di Yohanes 14 ayat 12. Kita buka di Yohanes 14 ayat 12. Kita baca sebentar Yohanes 14 ayat 12 yang Yesus beri kepercayaan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Yesus sudah letakkan dasar. Kita baca sejenak Yohanes 14 ayat 12. Yesus berkata kepada kita semua, sesungguhnya barang siapa percaya, sesungguhnya kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita semua akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Artinya, Yesus mempercayakan, memberi kita kesempatan, kehormatan untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya, yang Yesus sudah lakukan. Tinggal kita meneruskan saja. Saudara Bapak Ibu, kenapa lebih besar Yesus katakan? Saya waktu membaca firman, merenungkan, sekarang kita hidup di dalam zaman modern, hidup di dalam zaman yang sangat, bukan hanya efisien saja, sangat luar biasa teknologi canggihnya. Kita sekarang mau WhatsApp 8 orang sudah bisa. Bahkan mereka lagi persiapkan WhatsApp untuk 50 orang. Mungkin dalam bulan depan atau berapa bulan sudah bisa disediakan. Apalagi dengan Zoom. Artinya di satu daerah dengan daerah lain, interaksinya, komunikasinya sangat mudah. Dan bahkan dengan cepat. Mungkin pada zaman dulu, zaman Yesus ke satu tempat bisa berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saudara Bapak Ibu terkasih, jadi lebih besar artinya kita bisa mempergunakan seluruh fasilitas, bahkan seluruh berkat yang Tuhan berikan, khususnya teknologi maupun transportasi maupun media sosial untuk menjangkau jiwa-jiwa sebenarnya lebih kansnya, lebih besar, lebih mudah. Dan bahkan lebih luas jangkauannya. Inilah yang dikatakan Yesus kepada kita. Bahwa untuk kesempatan, peluang menjangkau jiwa-jiwa atau memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang khususnya belum percaya. Untuk menjadi percaya, kansnya, peluangnya. Dan sangat mudah dan bahkan sangat efisien, bahkan sangat efektif. Dalam tidak sampai berapa detik, kita sudah bisa Zoom, sudah bisa video call, kita bisa WhatsApp call. Bahkan kita bisa WhatsApp, SMS, hal-hal yang luar biasa. Mungkin ada hal-hal yang baru yang belum terpikirkan sudah muncul. Bahkan penerbangan kita mau ke satu tempat pun juga sangat mudah. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, tetapi untuk hal yang sangat mudah, tetapi saya lihat bukan membuat orang khususnya orang percaya semakin bernyala-nyala. Pada abad setelah kematian Yesus dan kenaikan Yesus, kekristenan, pencurahan Roh Kudus sudah turun atas rasul-rasul, kekristenan semakin luar biasa. Dan penganiayaan semakin luar biasa. Setelah sampai abad 3, setelah kaisar semua bertobat mengikuti Yesus Kristus, percaya kepada Yesus, kekristenan semakin tidak menyala-nyala. Bahkan kekristenan menjadi adu argumen, adu doktrin, adu pola, adu doktrin, adu siapa yang benar, siapa yang salah. Itu yang terjadi pada abad setelah kaisar Romawi atau kaisar-kaisar di Eropa mengalami
percaya Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi saudara Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa pada zaman yang sudah Tuhan berikan kemudahan dalam segala hal, dalam teknologi, dalam transportasi, seharusnya membuat kita semakin bernyala, seharusnya membuat kita semakin militan, seharusnya membuat kita semakin diligent, semakin on fire, semakin mau memberitakan Injil sukacita. Bukan semakin diam ataupun semakin malas ataupun semakin manja. Jadi alangkah bergunanya Yesus naik ke surga supaya kita tidak manja, supaya kita tidak malas, supaya kita tidak, maksudnya tidak mau tahu, ini urusan pendeta, ini urusan penginjil, ini urusan DPJ, ini urusan full timer. Dia seolah-olah penginjilan itu mentok sampai hanya hal di dalam rohaniawan. Sebenarnya tidak. Kita bisa dibaca di Matius 28, yaitu amanat agung di ayat 18-20. Mari kita buka sejenak. Matius 28, 18 ayat 20. Yang saya akan bacakan sejenak, yang ada berapa hal yang kita harus perhatikan. Karena Yesus beritahu kita bahwa segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Jadi bagian kita, karena itu pergilah. Sekarang pergilah dengan tidak hanya berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sekarang pergilah bisa dengan teknologi media sosial yang sangat canggih dan bahkan transportasi yang sungguh dapat pergi, khususnya contohnya kita mau ke Amerika, sekarang hanya perlu direct dari Singapura. Memang sekarang lagi lockdown, tidak ada flight ke sana, tetapi Singapura ke Amerika khususnya bagian barat itu hanya 14 jam ataupun 15 jam. Direct flight yang tidak perlu transit. Jadi artinya untuk menginjil ke satu daerah sudah sangat mudah, sangat cepat dan sangat efektif. Karena pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi penginjilan tidak hanya terbatas pada keluarga kita saja, yang memang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, karena itu, tetapi kalau kamu menerima kuasa Roh Kudus dan Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Betul. Dan itulah Yerusalem, keluarga kita harus jangkau. Itu pasti. Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Artinya Tuhan memberi kita kemudahan untuk menjangkau bahkan seluruh bangsa, bukan hanya pada lingkungan kita saja. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya ulangi lagi di ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah. Saya ulangi lagi sekali lagi. Alangkah bergunanya Yesus naik ke surga. Pertama, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Dia kedua kali ke bumi ini. Dengan berjaga-jaga, dengan berdoa, dengan merenungkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Kedua, kita harus percaya, yakin bahwa bukan dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Bagus kita punya kepandaian, bagus kita punya ilmu pengetahuan. Itu mendukung untuk memberkati, tapi bukan untuk mengandalkannya sepenuhnya dan seluruhnya, tapi mengandalkan Roh Kudus yang Tuhan berikan. Roh Kudus yang Tuhan berikan pada kita. Dan kita juga tidak perlu cemas, khawatir. Kita mungkin di dunia ini khawatir hal yang tempat tinggal. Tetapi Tuhan katakan, alangkah bergunanya karena Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi dia. Artinya Tuhan masih bertanggung jawab. Artinya Tuhan masih peduli. Artinya Tuhan turut bekerja sampai hari ini, bahkan seterusnya dan selama-lamanya. Mungkin bagi sebagian orang memikirkan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan sudah tidak peduli untuk kehidupan umatnya.
Tidak, bahkan dikatakan Tuhan juga ikut turut bekerja di dalam seluruh aspek kehidupan kita bagi siapa saja yang mengasihi Dia. Bahkan dikatakan Dia juga tidak pernah meninggalkan kita, bahkan membiarkan kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, tidak perlu cemas, Dialah penguasa sejati, penguasa seluruh semesta alam. Dia juga penguasa dunia ini, bukan hanya di surga, penguasa dunia. Dia sudah duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Dia berkuasa atas surga, bahkan bumi ini, bahkan seluruh semesta alam. Dia El Shaddai. Dan juga Dia pengantara kita, pembela kita, yang mengerti, memahami kita. Dan Dia juga mengerti, memahami bukan hanya di surga, bahkan Dia datang sebagai anak manusia untuk mati bagi kita. Dia juga menanggung penderitaan. Dia sudah menanggung seluruh pencobaan-pencobaan yang seharusnya dicobai bagi kita. Jadi Dia Allah yang sangat mengerti, memahami seluruh penderitaan kesusahan kita. Dia pengantara dan imam besar kita. Bahkan Dia percayakan memberi kita kehormatan untuk turut terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan, proyek besar yang Dia kerjakan. Dia ajak kita untuk turut terlibat. Bahkan Dia katakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Dia lakukan. Artinya Tuhan sangat mempercayakan kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita terima kebaikan Yesus ini di dalam kenaikan Yesus Kristus. Kegunaannya, manfaatnya bagi kita. Kita jangan pernah sia-siakan lagi. Mari kita minta di dalam nama Yesus kepada Bapa untuk pemenuhan Roh Kudus setiap hari. Pemenuhan Roh Kudus setiap hari supaya kita sanggup berjaga-jaga, supaya kita sanggup berdoa, supaya kita sanggup merenungkan firman Tuhan, supaya kita sanggup melakukan firman Tuhan. Di dalam ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk sekali lagi setiap hari minta pemenuhan Roh Kudus dalam hidupmu. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada kesusahan, beritahu Dia, serahkan pada Dia. Supaya engkau tahu apa yang harus engkau kerjakan setiap hari. Di dalam kondisi situasi saat ini juga jangan perlu khawatir, minta pemenuhan Roh Kudus. Apa yang engkau harus lakukan setiap hari, kemana engkau harus pergi, apa yang engkau harus putuskan. Minta Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sejenak saya akan berdoa dan khususnya juga bagi orang yang pertama kali baru ikut ibadah online, saya akan mendoakannya juga. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biarlah menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi keteguhan, menjadi berkat bagi kami. Mungkin selama ini kami kurang mengerti, kami minta ampun dalam nama Yesus. Mungkin selama ini kami abaikan kenaikan-Mu ke surga. Mungkin kami selama ini anggap remeh kenaikan-Mu ke surga, ya Tuhan. Ampuni kami. Tuhan, tolong kami. Kami mau Roh Kudus tercurah bagi kami. Kami mau Roh Kudus memenuhi kami. Kami mau Roh Kudus menuntun, memimpin seluruh kehidupan kami. Mulai hari ini terus dan selama. Biarlah Tuhan, aku mendoakan juga yang baru pertama kali. Biarlah mereka juga Engkau tuntun, Engkau berkati. Biarlah Tuhan Engkau ampuni dosa mereka. Catat nama mereka di kitab kehidupan di dalam nama Yesus. Biarlah hidup mereka Engkau pakai menjadi berkat, menjadi terang garam bagi keluarganya, bagi dirinya sendiri, bagi lingkungannya, bahkan bagi kota, bangsa, negara mereka. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Sebentar kami akan nyanyikan satu lagu, Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimuliakan naik ke surga.
saudari, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari angkat tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik sempurna di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang Tuhan Yesus sendiri mengasihi engkau apa adanya. Kemanapun kau pergi, penyertaan perlindungan sempurna, apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Yang terima berkat katakan amin. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih telah bergabung dengan channel MDC Medan pada ibadah hari ini. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Semua informasi akan kami update dan share di sosial media seperti berikut: Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp di nomor 0811600248. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di atas. Pada hari Minggu 7 Juni 2020, kita akan mengadakan perjamuan kudus dalam ibadah di rumah dengan panduan ibadah online dari channel ini. Bagi saudara yang membutuhkan hosti dan anggur perjamuan kudus, dapat mengambilnya ke Sekretariat Gereja pada hari kerja khusus Kamis sampai Sabtu pukul 11 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Mari berbagi kasih dan kepedulian dengan saudara-saudari kita dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ulurkan tangan kasih sebagai gereja Tuhan dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam gerakan kasih ini, kita akan menghimpun dana untuk membeli bahan-bahan kebutuhan yang akan disalurkan kepada saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemik ini. Silahkan menyalurkan donasi Anda ke rekening misi Gereja Kristen Perjanjian Baru di Bank BCA dengan nomor rekening 022-2235-551. Bantuan dalam bentuk barang bahan kebutuhan dapat diantar ke Sekretariat Gereja. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022-0095-878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022-2235-551. Dan persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022-223-6060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Apabila lebih mudah bagi saudara untuk membawa persembahan ke Sekretariat Gereja, silahkan datang pada hari kerja Kamis sampai Sabtu pukul 11 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Kami berdoa agar saudara-saudari sekalian senantiasa dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2020 di channel dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.